Nah, kapasitor ini nanti dalam rangkaian listrik, lecture ini kita selanjutnya akan membahas tentang rangkaian listrik ya. Tapi kita kenalkan dulu rangkaian seri kapasitor. Kapasitor bisa kita susun secara seri ataupun secara paralel. Oke. Contohnya di sini kita tulis kapasitor, kita analisis dulu kapasitor yang kita rangkai secara seri. Ya, misalnya antara titik A dan titik B di sini ya. Kita beri dua kapasitor, kapasitor 1 dan kapasitor 2. Oke. Di kapasitor itu bagaimana? Gini ya. Idealnya kan saya ambil satu muatan di sini. Elektron saya pindahkan ke sini ya. Saya ambil lagi satu elektron di sini, saya pindahkan di sini. Saya ambil lagi di sini, saya pindahkan di sini. Saya ambil lagi dari sini, saya pindahkan di sini. Oke. Dan antara kedua plat ini tidak saling bersentuhan. Ya, ada insulator di antaranya. Oke. Kalau bersentuhan bocor nanti elektronnya bisa mengalir kembali menjadi netral. Maka ini adalah sebuah tidak bersentuhan satu dengan lainnya. Oke. Nah, oke. Ini kita ambil sini elektronnya ya. Nah, kemudian kalau antara bagian 1, bagian 2, bagian 3, ini kan konduktor yang berbeda-beda nih. Terpisah ya. Oke. Kalau di sini kira-kira ada yang dua ini awalnya netral, kemudian di sini bermuatan, kita berikan muatan positif di atasnya, kira-kira bagaimana? Tentu saja yang negatif akan mendekat ke sana, yang positif akan tertolak ke bawah. Gitu ya. Jika ini netral, awalnya netral, kemudian atasnya kita beri positif, ini akan terpisah, split. Yang negatif akan bergerak ke arah positif, yang positif akan menjauhi muatan positif, akan di bawah. Maka kita dapatkan seperti ini. Ini yang di bawahnya juga karena di sebelahnya ada positif, maka akan terinduksi muatan negatif di bagian paling bawah. Oke. Maka kita dapatkan seperti ini ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa muatan listrik pada setiap pelat kapasitor yang disusun seri adalah sama. Ya. Kita lihat di sini. Kalau ini plus 4, ini pasti minus 4. Ini juga pasti plus 4, ini minus 4. Ya, sama, kenapa? Ya karena secara elektrikal ini harus netral. Ya. Nah, ini dengan ini harus netral ketika dihubungkan dengan yang lain. Oke. Maka muatan listrik pada kapasitor yang disusun seri adalah sama. Q1 sama dengan Q2, kalau ada Q3 dan selanjutnya sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q. Nah, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Nah, sekarang kita lihat voltasenya bagaimana. Adapun tegangannya, nah, kita beri tegangan antara A dengan B misalnya. Ini 12 volt. Oke. Maka 12 volt ini akan dibagi dari A ke C dan C ke B. Ya. Kalau ini besarnya Q-nya sama, berarti ini akan dibagi rata menjadi 6 volt dan 6 volt. Oke. Maka hubungan di tegangannya bagaimana? VAB sama dengan gabungan dari VAC ditambah VBC. Ya. VAC ditambah VBC. Oke. Jadi muatannya sama, tegangannya yang aditif, bersifat aditif. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu secara keseluruhan ini kapasitornya berapa, kapasitansinya berapa. Ya. Q dibagi C. Q bagi C apa? B ya. Ya, B ya. C sama dengan Q per B ini definisi, maka kalau Q dibagi C, B. Nah, kita ingin mencari V. V dari sebuah kapasitor yang disusun seri adalah QS per CS. Oke. V-nya bagaimana? Nah, ini V. V adalah Q per CS. Sama dengan
VAC tegangan antara A dan C ditambah tegangan antara C dan B. Oke, VAB plus VAC. VAC ya QAC dalam hal ini Q1 dibagi C1. BBC Q2 dibagi C2. Oke. Nah, karena seri Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, maka ini sama nih. Q1, Q2, dan Q ini nilainya besarnya sama. Misalnya saya tulis menjadi Q saja ya. Q per C1 ditambah Q per C2. Gitu ya. Atau dalam kata lain Q seper C1 ditambah seper C2. Maka Q-nya kita bisa coret. Tinggal apa? Sepernya saja. Ya, seper CS sama dengan seper C1 plus seper C2. Ini yang kita sudah kenal formulanya ini, tapi dulu tidak tahu dari mana asalnya. Ya. Nah, ini untuk kapasitor yang dirangkai seri. Oke, Anda cuma perlu tahu konsepnya saja bahwa untuk seri, muatan untuk tiap plat itu sama, identik. Kenapa? Karena untuk mempertahankan netralitas. Ya. Sedangkan tegangannya adalah bersifat aditif, penjumlahan. Oke. Itu untuk rangkaian kapasitor seri. Nah, sekarang kalau paralel agak sedikit berbeda. Ketika kita paralel, yang sama adalah tegangannya. Oke. Tegangannya ini 12 volt misalnya. Ini bisa lewat sini 12 volt atau bisa lewat sana juga 12 volt. Ya. V-nya sekarang yang sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Adapun total muatannya, ya gabungan. Di sini kita lihat tidak sama ya. Total muatannya adalah, sini kalau di Q1 ada 4, di C1 ini ada 4, di C2 ada 2. Totalnya bagaimana? Ya menjadi 6. Oke. Nah ini sekarang Q-nya yang bersifat aditif. Penjumlahan Q sama dengan Q1 plus Q2. Oke. Kembali lagi ke paralel plate kapasitor. C sama dengan Q per V, maka kalau Q C kali V. iya. C kan juga sama. Q menjadi C kalikan V. Ya. C untuk paralel kalikan V paralel. Ya. Q1 C1 kali V1. Q2 C2 kali V2. Karena di paralel V sama dengan V1 sama dengan V2, maka ini kita bisa tulis ya, C1V plus C2V atau V C1 plus C2. V-nya bisa dicoret. Oke. Tinggal CP sama dengan C1 plus C2. Oke. Nah, ini juga formula yang kita sudah kenal sejak dulu ya. Nah, di sini kita hanya tambahkan bagaimana, kenapa sih kok kalau kapasitor dijumlah simpel penjumlahan, sedangkan kalau seri adalah sepernya. Ya. Ini rangkaian kapasitor paralel. Oke, bisa ya? Sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada, kita lanjutkan. 4 buah kapasitor disusun pada gambar berikut. Tentukan besarnya kapasitor penggantinya. Kita disuruh mencari. Kira-kira mana yang bisa disederhanakan. Ini setara dengan satu kapasitor yang nilainya berapa? Istilahnya seperti itu. Ya. Kapasitor yang disusun seperti ini setara dengan satu kapasitor yang nilainya berapa sih? Maka kita bisa gunakan prinsip seri dan paralel. Oke. Untuk menentukannya, kita tentukan ini dulu misalnya. Yang paling dekat, ini dengan ini, dan ini kan paralel. Ini semua dengan ini seri. Oke. Ini dengan ini juga seri. Kita tentukan yang paling sederhana dulu. Ini kita gabungkan dulu. Ya. Kapasitor, kita ambil ini C1. Dan ini C2. Ya. Maka ini kita sebut sebagai kapasitor seri 1, CS1. Ya. CS1 nanti bagaimana formulanya? Seper. Seper CS1 sama dengan seper C1 plus seper C2.
Oke. Kalau CS1 berapa sebetulnya? 1/12 tambah 1/6. Iya, tapi kita tuliskan formulanya lebih enak, biar lebih enak ya. Seper C1 plus seper C2 ini kan C1 dan C2 penyebutnya berbeda ya, maka kita samakan. Kita samakan. Nah, yang C1 kalikan C2. Jadi C2, C1, C2 plus yang seper C2 kalikan C1. C1 dibagi C1, C2. Sekarang sudah sama penyebutnya ya. Maka C1 plus C2 ini saya balik. Dibagi C1, C2. Ini seper CS1. Maka kalau CS1 ya dibalik saja. C1, C2 dibagi C1 plus C2. Berapa itu? 12 kalikan 6 dibagi 18. 4. Ini ya. Ini 2, ini 3. Ini 2. 4 mikrofarad. Nah, kita dapatkan CS1-nya 4 mikrofarad. Oke. Nah, kalau ini sudah bisa digantikan dengan satu kapasitor, maka sekarang gambarnya agak sedikit berubah ya. Sekarang menjadi seperti ini kira-kira. Oke, nah, ini CS1, ini C1, C2, mungkin ini C3, ini C4 ya. Maka sekarang kita bisa menyelesaikan yang kedua. Oke. Nah, ini bisa kita ambil ini. Ya, ini susunannya adalah paralel. Maka kita tulis CP1. CP1 sama dengan CS1 plus C3 plus C4. Apa? 4 plus 11 plus 3. 18 ya? Ya. Nah, ini ternyata 18 mikrofarad. Ya. Di 3 kapasitor ini bisa diganti dengan satu kapasitor yang nilainya 18 mikrofarad. Maka sekarang gambarnya juga sedikit berbeda. Jadi seperti ini ya. Ini adalah CP1, ini C5. Ya. Maka kita bisa gabungkan lagi. CP1 dan C5 ini terhubungnya secara seri. Ya. Saya tulis C seri 2. CS2 berapa? C5 CP1 dibagi C5 plus CP1. 9 kalikan 18 dibagi 9 plus 18. Nah, 27 ya. Nah, ini 3, ini 2. Ini bisa 1, ini 3. Wah, hasilnya 6. Oke, betul nggak? Jadi, semua rangkaian ini kita bisa gunakan, kita ganti dengan sebuah kapasitor yang nilainya 6 mikrofarad. Gitu ya.